tidak bisa berkutik dalam hal tesis gitu. Sebenarnya saya sendiri, kita juga sudah membahas dahulu mana yang sebenarnya tesis yang bisa untuk menempuh S3 atau tesis yang untuk terapan gitu. Jadi kalau di Australia sudah ada full time tesis sama half time tesis. Jadi kalau dia membuat tesis 12 SKS itu tidak bisa melanjutkan ke S3 gitu. Nah, kita dulu kan ini perdebatannya. Nah, saya sendiri yang nanti akan dibicarakan yang untuk ke S3 gitu. Nah, itu saya tidak permasalahkan. Tetapi yang untuk S3 itu kita memang, menurut saya rasa-rasanya kita memang berbeda perlakuannya bagi orang yang ingin meneruskan sekolah S3 atau tidak. Nah, selama ini kita hampir sama. Kita belum membuat sikap antara tesis 24 SKS atau tesis 12 SKS itu. Terima kasih, Pak. Sedikit Pak Mubazir, ketika saya melihat sebenarnya terminologi capstone project gitu ya, nanti kalau kita masuk di sana, itu di Amerika digunakannya mulai higher education sampai PhD. Nah, cuma saya tidak melihat secara lebih detail lagi, apakah ini PhD-nya yang model PhD yang applied atau PhD yang seperti apa, mungkin nanti bisa sama-sama kita cermati. Tapi saya sepakat bahwa memang di universitas ada aturan bahwa harus menggunakan tesis. Tapi saya kira mengenai dalamnya tesis itu formatnya seperti apa, ini saya kira kita tetap mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan tanpa harus melanggar aturan yang disebutkan oleh universitas. Bahkan saya kira beberapa waktu yang lalu ini kita juga mulai diskusikan ya Pak Laksono mengenai capstone project, khususnya untuk S2 memang Pak Mubazir kita mungkin tidak terlalu bicara pada konteks yang lebih tinggi untuk, jadi ini lebih untuk di tingkat master ya. Oke, baik, jadi ini mungkin refleksi saja dari dulu yang turut mencoba menyusun panduan tesis ini. Jadi kalau kami refleksikan, mungkin salah satu kekurangan kami adalah saat itu memang effortnya besar sekali untuk menyusun panduan ini, namun kita berhenti dalam menyusun panduan dan tidak terlalu memikirkan waktu implementasinya bagaimana. Nah, ini waktu itu sehingga saya berbarengan juga dengan pedoman akademik ya, ada pedoman tesis, ada pedoman akademik, dan waktu itu luar biasa effortnya untuk menyusun, namun terus kemudian untuk bagaimana diimplementasikan praktis kita lepas tangan gitu. Jadi tidak ada sosialisasi, sehingga saya yakin pun sebagian besar mungkin belum tahu bahwa ini dimungkinkan begitu. Dan juga kalau tadi Bud menyampaikan ada beberapa guideline, memang untuk yang penelitian eksperimen, studi analitik, guideline-nya ada, begitu sampai ke yang project dan sebagainya lebih loose sifatnya, dan kita memang belum menjembatani sampai ke situ, sehingga memang praktis mungkin dokumen ini belum tersosialisasikan dengan baik. Jadi waktu itu sebatas di-upload di situsnya Prodi S2 IKM, namun juga tidak pernah secara sistematis disosialisasikan di para KDP, para pembimbing, para mahasiswa dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat juga di pedoman akademik, saya juga lihat ada sedikit gap Bu Pak Laksono. Kalau kita lihat penilaian tesis yang sekarang masih menggunakan pedoman akademik yang lama, belum pakai pedoman akademik yang baru dari segi scoringnya. Padahal di pedoman akademik yang baru sudah ada, tapi itu pun belum kita pakai yang 2012. Jadi ada gap antara apa yang sudah kita susun dengan apa yang kita implementasikan. Ya, saya sependapat Pak Yudi, artinya sebagai pembimbing dan saat itu sebagai pengelola, yang mungkin dilakukan adalah lebih pada tataran individu. Jadi barangkali ada individual pembimbing-pembimbing yang mencoba berpikir sendiri dan kemudian menerjemahkan itu. Kalau anak bimbingan saya mau saya arahkan ke special project, lalu kita memikirkan menerjemahkannya ke dalam bab 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa, dan ternyata juga tidak. Saya mencoba satu special project untuk mendesain ulang fisik IGD yang sesuai dengan kaidah patient safety. Tapi kemudian bagaimana model bab satunya sampai dengan bab 5-nya, saya kira ini memang membutuhkan sedikit banyak ada guidance begitu. Kalau untuk yang di bagian sini mungkin relatif jelas, tetapi ketika kita akan menggunakan analisis kebijakan, kemudian demonstrasi penguasaan penciptaan ini seperti apa, itu saya kira memang membutuhkan lebih banyak guidance, sehingga yang membimbing ini juga tidak khawatir. Terus terang saat itu saya menanyakan pada anak bimbingan saya, mau nggak saya jadikan kelinci percobaan?
karena saya juga nggak tahu ini babnya seperti apa, dan nanti juga KDP-nya apakah akan setuju apa tidak. Dia sudah Bu, mau ya, alhamdulillah hasilnya baik. Hanya memang mungkin implementasi itu masih pada tataran masing-masing pembimbing, atau mungkin juga ada minat yang mencoba. Nah, saya kira monggo ini mungkin ada komentar lebih banyak lagi dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, jadi memang menarik ya Pak Yudi. Jadi nanti kita akan dari sini follow up-nya akan kita teruskan ya, secara langsung operasional. Tadi seperti tadi kasusnya, kita tidak mungkin hanya sekali meeting seperti ini. Nanti kita akan bikin semacam mungkin mahasiswa yang mendatang itu sudah langsung kita proyeksikan siapa yang mau pakai capsule, mana yang model yang mungkin riset betul yang seperti untuk para peneliti, itu nanti kita akan lihat ya. Jadi ini bukan yang pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi ini pertama dan masih banyak lagi ya. Ya. Oke, Bu Suryawati, silakan. Menunggu penjelasan lebih lanjut tentang capstone itu seperti apa, tapi menjawab pertanyaan yang dilempar oleh Bu U tadi, apakah desain penelitian ada perubahan? Saya bilang ada, dan itu justru tuntutannya dari mahasiswa. Kita mahasiswanya sudah tidak didominasi oleh government official, banyak aktivis yang punya kegiatan di masyarakat, dan dengan materi yang simple yang sama, ternyata keinginan mahasiswa tidak lebih ingin lagi penelitian yang biasanya itu kan yang standar eksperimental atau evaluasi program, tapi inginnya menggali sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, dalam hal ini Pak Yodi panduannya yang 2012 itu sangat inspiring. Mahasiswa selalu saya minta pada waktu konsul, walaupun untuk pertama kali, saya minta download lagi untuk sama-sama memahami, dan ternyata dari daftar jenis-jenis desain penelitian itu pun mulai terbuka. Tentu saja sebagai pembimbing saya tidak berpengalaman untuk semua desain, tetapi ternyata dengan niat dari mahasiswa yang ingin sesuatu tantangan yang berbeda, tidak pakai desain yang gitu-gitu aja istilah mereka, ternyata ini mendorong juga saya harus mempelajari seperti apa. Jadi diskusi dengan mahasiswa lebih berkembang, dan desainnya mereka mencoba mencari desain yang tidak biasa. Jadi saya berharap ini sesuatu yang dikembangkan, tantangannya memang lebih besar karena bukan staf Detkes atau Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah daerah, tapi betul-betul passionnya di penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian itu kalau dikombinasi, kita sepertinya jauh lebih banyak menggunakan yang di daftar sebelah kanan itu, dan itu memang sangat motivating. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Surya. Jadi saya malah berpikir jangan-jangan ini lebih tersosialisasi baik ke mahasiswa, karena ke mahasiswa kita selalu mengatakan lihat panduan tesis, lihat panduan tesis, lihat panduan tesis, tetapi mungkin tidak terlalu seimbang dengan sosialisasi ke pembimbing yang bisa jadi lalu mahasiswanya ingin special project, kemudian pembimbing merasa mungkin agak takut ya, agak khawatir karena kita perlu tambah satu lagi, dan konsekuensinya adalah metode-metode penelitian banyak yang tidak diajarkan dalam kurikulum kita, dalam silabus kita tidak ada, sehingga mahasiswa dan pembimbing sama-sama belajar. Betul. Jadi nanti ada implikasi terhadap bagaimana lalu model kurikulum untuk metode penelitiannya. Ya. Tetap yang bagus sekali ya. Jadi intinya dari sesi ini sudah disimpulkan bahwa kita sudah mulai perubahan. Sudah ada petunjuk tesis di tahun 2012, 2 tahun yang lalu, tapi mungkin belum sampai ke operasionalisasinya. Nah, sekarang kita mulai tadi tetap memakai yang 2012, tapi kita cuma masuk ke capstone, sedangkan Bu Ut untuk masuk ke capstone project.